Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Toto Rosadi, ini malam menjelang jam 10 malam di Kota Padang. Hari ini Selasa, dan sekitar 7 atau 8 jam yang lalu di Jakarta ada rapat kerja nasional ketiga PDI Perjuangan. Begitu kader-kader dan pengurus militan atau kader inti di PDIP menyebut. Jadi PDI Perjuangan. Nah, ini rakernas yang rapat kerja nasional, rakernas yang ketiga setelah 11 bulan yang lalu tepatnya itu ada rakernas yang kedua. Di rakernas yang kedua itu ada pidato Ibu Mega yang kemudian sempat beberapa saat menjadi sorotan karena menyebut berulang-ulang Pak Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Kemudian posisi duduk juga dipersoalkan pada saat itu. Lalu di rapat kerja nasional yang ketiga pada hari ini itu juga sebelum rapat kerja dilakukan ada beberapa pembuat konten kreator begitu yang mencoba menyoroti bahwa di rakernas ketiga ini Pak Presiden juga tanda kutip katanya akan dipermalukan. Saya tidak sempat menyimaknya secara langsung karena ada beberapa kegiatan siang tadi. Tetapi 1 jam setelah rapat kerja itu berakhir dan ada duduk posisi berlima, ada konferensi pers setelah rapat kerja itu dilakukan. Saya justru tertarik di posisi duduk itu, posisi duduk yang kelihatan benar bagaimana kemudian posisi duduk ini menempatkan Presiden Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo dalam posisi yang secara protokol menurut saya baik, bahkan sangat baik. Saya pernah beberapa kali ke negara jiran di Malaysia. Kemudian kita menyelenggarakan konferensi internasional di sana, dan posisi duduk itu menjadi sangat penting di negeri tetangga kita itu. Saya bisa paham bagaimana posisi di paling tengah itu adalah mereka yang diposisikan sebagai yang amat terhormat, yang mulia dan seterusnya. Itu posisi tengah. Dan Pak Jokowi saat itu di antara 5 itu berada di tengah. Lalu setelah itu yang sebelah kanannya, lalu sebelah kiri, lalu kemudian kanan kedua, lalu kiri dan seterusnya. Sahabat, siapa coba posisi yang 5 orang itu? Ternyata Pak Jokowi, lalu ketua DPR yang kebetulan memang dijabat oleh Mbak Puan, lalu di sebelah kirinya Ibu Mega. Artinya kalau di jiran sana urutan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kemudian pengurus PDIP lainnya putra Ibu Mega juga, Mas Prananda, dan kemudian posisi kelima itu posisinya Mas Ganjar, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Bagi saya itu menarik, dan mestinya itu adalah jawaban bagi konten kreator yang mencoba membuat konten sebelum pelaksanaan raker, dan mereka menduga-duga berharap akan ada lagi statement-statement isi pidato Mega yang kemudian diasosiasi menyebut bahwa Presiden hanya petugas partai. Lalu bagaimana isi pidatonya? Saya tidak menyimaknya secara langsung, tetapi di beberapa media yang kemudian kita ikuti, sebetulnya jawaban Presiden melalui pidato itu mempertegas ketika di rapat kerja nasional kedua 11 bulan lalu bercerita tentang ikhtiarnya untuk membuat fondasi ekonomi kita. Kemudian ada tempaan, ada COVID yang hampir 2 tahun melanda seluruh dunia, kemudian bangkit dari COVID itu, dan di banyak tempat perekonomian dunia lesu. Lalu negara, pemerintah kemudian mencoba untuk bertahan dan lalu bangkit lagi. Di rapat kerja nasional ketiga ini, Presiden kemudian seperti gayung bersambut istilah Ibu Mega, meskipun tidak ada
koordinasi sebelumnya itu seperti satu hati. Yang didiskusikan adalah soal pentingnya pemerataan perekonomian dan kesiapan Indonesia membuat fondasi yang kuat untuk bisa memanfaatkan bonus demografi yang akan kita nikmati. Kalau tidak bisa, maka kita akan menjadi tidak sukses atau gagal. Di video sebelumnya yang tayang pada hari ini, saya sempat bercerita soal pentingnya Indonesia ke depan menyiapkan diri untuk menjadi negara yang sukses melewati middle income atau negara berpendapatan menengah yang biasanya ada trapnya, ada kendala, ada perangkap yang tidak bisa naik ke pendapatan tinggi. Itu juga kemudian disinggung oleh Pak Presiden tadi. Jadi saya pikir rapat kerja nasional ketiga PDI Perjuangan hari ini adalah jawaban terhadap pikiran-pikiran sebagian tentu saja kritikus yang kerap kali mengkritik pola komunikasi PDIP Perjuangan dengan Presiden yang digambarkan sangat ketat atau panggung depannya saja baik tapi panggung belakangnya tidak. Ini ada jawaban. Kita tunggu bagaimana komentar-komentar esok hari mengenai hasil Rakernas PDIP Perjuangan yang ketiga. Saya pikir itu saja. Apa manfaat dari konten saya yang seolah-olah serius banget, padahal seharian saya ngobrol dengan banyak teman-teman, saya sama sekali tidak menyiapkan bahannya, tetapi saya ingin mengomentari saja. Pentingnya adalah apa? Kadang-kadang kita ini cenderung untuk mencoba terlalu jauh menafsirkan gestur, pilihan kata, tetapi sebetulnya apa yang kita pikirkan itu tidak jauh-jauh amat. Dan saya yakin lama tahun kita mulai paham dengan gaya komunikasi kedua tokoh besar bangsa kita ini. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.